Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada ini. Memang secara jadwal kan pertemuan ketujuh adalah untuk melakukan tes formatif pertama, tetapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan atau memberikan summary atau ringkasan dari pertemuan yang sebelumnya. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, ini yang hadir kan kalau nggak salah jumlahnya kan ada 8 atau ya 8 orang ya, tapi yang lainnya tidak hadir. Begini, mahasiswa siapa namanya, ada Alif, ada Anggara, ada Firdi Putra, ada Rahmat ya. Mohon diperhatikan, ini kan formatif ya. Kalau bisa ya mohon diikuti karena tidak ada susulan. Kalaupun dipaksakan itu nilainya akan banyak dipotong ya, karena kita harus fair, kita harus menghargai yang hari ini masuk atau hadir. Itu harus fair, jadi tidak ada unsur ketidakadilan. Jadi tidak ada subjektif, tidak ada pilih kasih, jadi semua harus mengikuti ketentuan. Nah, harusnya teman-teman juga harus pinter-pinter mengatur waktu, yang mau ada kegiatan dan sebagainya. Kalau memang sudah jadwalnya kuliah, ya tolong diperhatikan. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa kalau masuk itu on time ya, karena saya sebetulnya kalau linknya itu akan saya zoom setengah jam atau 1 jam sebelumnya, jadi sudah bisa bersiap. Bisa menampilkan wajahnya dulu. Saya mau absen dulu. Ada Firdi. Firdi apa kabar? Saya, Baik, Bu. Saya belum atau jarang lihat wajah Rahmat ya. Alif juga belum hadir. Alif belum hadir. Alif mana Alif? Wajahnya Alif. Oke, terus Rahmat, Angga. Apa kita kayak private ya belajarnya. Nanti setelah UTS ini ada penggabungan di kelas malam ya. Karena kemarin sudah disetujui nanti digabung di kelas malam kuliahnya ya. Jadi tidak terpisah seperti ini. Ya, nanti dikasih tahu setelah ujian UTS. Kenapa, Mas? Baik, Bu. Ya, jadi nanti Ya, ya nggak apa-apa kan? Karena kan tidak efektif yang hadir cuma 4 orang, 3 orang, kan? Jadi kalau malam bisa bergabung, tapi itu pun juga harus ada penilaiannya ya. Yang hadir di Zoom, yang tidak hadir atau cuma diskusi saja atau cuma mengumpulkan tugas, tentunya ada penilaian tersendiri. Itu yang jadi perhatian teman-teman supaya juga teman-teman nggak merasa kok yang hadir cuma 3 orang, cuma 4 orang, nggak usah khawatir, semua ada penilaiannya, ya kan? Terlebih yang tidak ada alasan, yang maksudnya tidak memberikan alasan yang logis ya itu nanti menjadi penilaian dari akademik juga, karena kan dimonitor sama pihak akademik. Baik ya, hari ini sebelum kita formatif, saya sampaikan dulu, kita akan review dulu ya, review di pertemuan 1 sampai ke 6 kemarin. Ya, kita tanya jawab aja sebentar. Ntar ya, saya share dulu ke RPS-nya. Tunggu sebentar. Si Eni mana ini ya? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Baik, kita mau bahas satu-satu perkuliahan di pertemuan 1 sampai ke 6. Di pertemuan 1 itu kita membahas tentang konsep dasar menjadi seorang wirausaha. Di sana dijelaskan bahwa pertumbuhan wirausaha saat ini tuh belum maksimal ya, karena masih banyak orang-orang yang atau tenaga kelompok produktif manusia atau kelompok manusia produktif seperti Anda itu masih banyak bekerja sektor formal. Untuk informasi sendiri sedikit khususnya untuk yang berentrepreneur. Sementara keberadaan entrepreneur itu, wirausaha atau bisnis itu memberikan peningkatan ekonomi nasional ya, selain untuk memenuhi atau kesejahteraan pribadi, itu juga bisa memberikan kontribusi dalam perekonomian secara nasional. Itu penting. Jadi intinya seorang atau wirausaha atau bisnis itu benar-benar sangat membuka peluang, sangat diberikan angin segar oleh pemerintah, karena benar-benar itu akan menopang perekonomian, sendi-sendi perekonomian negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman atau bagi semua yang ingin memulai bisnis, itu menjadikan peluang bahwa itu adalah menjadi cikal bakal bisnis yang akan lebih besar. Yang ketiga, bahwa menjadi seorang entrepreneur itu harus siap menghadapi segala tantangan, karena
Kalau kita menjadi entrepreneur itu harus siap berada ketidakpastian. Dalam arti gini, kalau kita kemarin sudah menjelaskan kalau sektor formal itu jelas, kita bekerja berdasarkan jam kerja, kita bekerja berdasarkan target, kita diatur oleh aturan regulasi, baik itu dari pemerintah ataupun regulasi dari perusahaan, kita setiap bulan dapat gaji tetap, jelas gitu ya, misalnya walaupun misal UMR ya jelas UMR, tetapi kalau misalnya pebisnis atau wirausaha itu, nah itu kebalikannya, kita harus dihadapkan dengan ketidakpastian. Karena kita sebagai penemu atau kita sebagai pebisnis ya itu harus mengatur, justru kita yang mengatur pola kerja kita mengatur bisnis kita mau dibawa kemana, kita juga akan mengatur jam kerjanya seperti apa, kita juga akan bisa membuat aturan yang nantinya akan menjadi standar buat bisnis kita. Nah, karena bisnis kita itu kan tidak akan kita biarkan menjadi bisnis yang stuck, kita akan maju. Nah, untuk maju itu ya itu harus perlu banyak yang harus dirubah, mindsetnya harus dirubah seperti itu. Nah, itu adalah pertemuan pertama ya. Nah, tetapi kita juga harus lihat bahwa untuk bisnis yang maju di era saat ini kita harus juga bisa mengembangkan teknopreneur. Anda sebagai seorang IT, Anda adalah memiliki kemampuan di bidang teknologi, harus bisa mengkolaborasikan antara bisnis offline, bisnis manual dengan kecanggihan teknologi. Karena apa? Kita saat ini sudah berada di era industri 4.0 di mana semuanya berbasis teknologi. Sehingga bisnis atau peluang teknopreneur itu sangat besar bagi Anda. Ya, saya pernah contoh-contohkan alumni kita, mahasiswa kita berbasis teknologi yang dimiliki seadanya saat ini karena mereka masih kuliah, akhirnya bisa menciptakan sebuah peluang bisnis yang bisa dikolaborasikan. Dengan teknologi apapun bisa jadi uang, apapun jadi peluang yang menjanjikan. Nah, terus yang berikutnya kita juga pernah membahas tentang cash flow quadrant. Nanti teman-teman bisa baca kembali slide, bisa lihat lagi video-video yang kita kirim, kita share. Itu kita pernah belajar bahwa cash flow quadrant, di mana orang itu akan berada di 4 kuadran. Jadi karyawan, employee, terus habis itu jadi self-employee, bekerja untuk sendiri, terus masuk ke bisnis sampai menjadi investor. Begitu kan, ada 4 kuadran yang 4 itu loh. E, S gitu kan, sampai terakhir menjadi investor. Nah, itu dari kapan kita akan mulai? Sejak sekarang. Kita harus sudah mengatur. Kalau Anda masih ingin menjadi seorang, saya nggak mau sekarang, saya mau kerja dulu di sektor formal, silakan. Tapi ya kita harus tentukan deadline-nya sampai kapan kita menjadi karyawan, ya kan? Karena dari situ kita apakah salah kita menjadi karyawan? Tidak. Itu adalah juga kesempatan kita untuk mengambil pengalaman dalam manajerial, ya. Tapi saya tekankan kalau menjadi karyawan ya jangan selalu jadi operator, itu tidak ada pengalaman manajerial yang bagus. Itu hanya sebagai pelaksana, tetapi kita harus bisa melihat peluang, melihat pengalaman atau manajemen dari sebuah perusahaan, dari pengaturan keuangannya, dari marketingnya, dari operasionalnya, dari teknologinya, dari penanganan masalahnya, itu perlu kita lihat, kita rekam sebagai pengalaman kita di kerja di perusahaan yang nantinya menjadi bekal kita untuk berbisnis. Apakah kita bisnis harus selalu setelah keluar dari kerja? Tidak juga. Sambil bekerja, kalau Anda memang bisa melihat peluang yang ada saat ini, itu sambil berjalan, sambil berproses. Itu adalah sangat membantu sekali, Anda akan cepat menjadi seorang pebisnis. Nah, jadi kita harus sudah menuangkan rencana. Nah, jangan menunggu tua, karena kan beranggapan bahwa bisnis itu selalu nanti nunggu tua, nanti nunggu pensiun. Itu kita tepiskan semuanya. Ya, di pertemuan ini juga kita bahas bahwa itu harus ditepiskan dari sekarang karena bisnis itu bukan lagi milik orang tua. Ya, di era digital saat ini, bisnis itu, startup itu yang memulai adalah generasi Anda. Ya, kalau Anda perhatikan di googling, cari di Google bahwa startup itu ya, ide bisnisnya itu dari anak-anak muda seperti Anda. Ya, jadi mari kita buka wawasan kita. Jadi kalau dulu orang mindsetnya kalau bisnis itu ya nanti orang tua yang sudah, maksudnya orang tua itu artinya ya kalau sudah berumur, sudah punya cukup modal, baru kita buka bisnis. Itu sekarang sudah nggak bisa lagi. Itu harus close, itu harus selesai dan kita harus memulainya dari sekarang. Nah, untuk bisnis sendiri,
Apakah selamanya harus dengan modal materi? Tidak selamanya. Dengan modal Anda teknologi, informatika atau teknologi informasi saat ini, bisnis itu tidak semata-mata harus berdasarkan banyaknya modal yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita mengemas, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan zero modal, tapi itu bisa menjadi peluang yang besar, ya kan? Bisa dilakukan dengan online tanpa modal, ada. Nah, itu dengan strateginya banyak sekali ya. Nah, itu adalah rangkuman di pertemuan pertama dan kita juga sudah pelajari, dan tolong nanti kalau ada tugas-tugas itu dicek lagi, itu juga kemungkinan akan keluar di UTS ya. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kita materinya adalah berpikir perubahan. Nah, ya, berpikir perubahan. Kalau kita memutuskan memulai bisnis atau kita siap menjadi seorang pengusaha, berarti kita harus mengubah semua mindset dengan pola pikir berpikir perubahan. Kenapa hal ini penting? Ya, karena kita harus melihat ke depan, kita harus visioner, sudah merancangkan ke depan kita mau ngapain. Nah, maksudnya berpikir perubahan itu ya kita tidak boleh, atau yang pertama pesimis, yang kedua harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Kenapa harus kita tuntut pola pikirnya? Kalau kita berpikirnya tidak ke depan, tidak visioner, itu akan menyulitkan langkah kita untuk bergerak. Nah, karena kita masih dibebani oleh pikiran-pikiran yang tadi, misalnya kalau karyawan kan jelas ya, berangkat pagi, jam kerjanya jam 8 sampai jam 5. Sebulan dapat gaji berapa, tapi ada target. Anda juga akan mengikuti regulasi, mengikuti aturan yang ada di perusahaan, sehingga Anda juga ada beban yang harus dijalankan untuk bisa mendapatkan hak Anda. Tapi kalau misalnya kita menjadi wirausaha, itu harus dipisahkan dan kita mulai berpikir berubah. Ya, kenapa berpikir berubah? Karena nanti yang disebutkan di awal bahwa bisnis itu selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Wirausaha, bisnis itu kita akan dihadapkan dengan ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian menjadi teman atau yang harus kita hadapi sebagai seorang pelaku bisnis? Karena jelas bisnis itu kan setiap harinya tidak bisa diprediksi, ya kan? Kalau digambarkan itu hari ini dengan hari esok itu tidak bisa diprediksi. Apakah bisa ditargetkan? Bisa, tetapi target itu terkadang kan tidak selamanya mulus. Nah, itu harus siap. Nah, maksudnya merubah pola pikir itu kita harus siap menghadapi itu. Dan dengan pola pikir berubah itu kita tentunya juga akan diajak atau kita akan juga berpikir juga mulai merubah bagaimana menghadapi masalah terhadap tadi temuan, misalnya target tidak tercapai, apa yang harus dilakukan. Nah, itu harus mulai berpikir terus. Harus ada sesuatu yang baru, harus ada sesuatu yang update gitu. Terus yang kedua, dalam berpikir perubahan itu memang diharapkan memang seorang pebisnis, khususnya untuk era-era digital ini, selalu melihat kebutuhan masyarakat saat ini. Ya, jadi kita kalau misalnya mau bisnis khusus gitu ya, khusus ke IT, kita mau lihat apa, kebutuhan pasarnya seperti apa. Nah, kita harus bisa memenuhi. Nah, tidak bisa kita puas dengan apa yang kita lakukan hari ini, tetapi namanya bisnis itu harus selalu tiap hari harus ada sesuatu yang baru. Setiap hari harus ada yang menonjol. Setiap hari harus ada yang bisa menjadi daya tarik orang lain atau yang memang harus dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selain itu, bentar ya, kita juga langsung masuk kepada berpikir kreatif ya. Nah, ini hal utama yang perlu digarisbawahi dalam melakukan bisnis adalah kreativitas. Karena kalau tanpa kreativitas ya kita akan dihadapkan dengan persaingan yang mungkin cukup ketat ya. Nah, kreativitas itu memang menjadi modal utama sebagai atau seorang wirausaha itu adalah itu. Nah, apakah kreativitas itu sulit? Sebetulnya tidak. Karena kita sudah tahu bahwa setiap manusia, setiap orang itu memiliki kreativitas. Hanya bedanya
ada yang memang tidak diasah, ada yang selama ini itu terpendam, ya, tidak dieksplor. Nah, ada juga yang memang tidak percaya diri. Nah, ini yang memang selama ini kegiatan atau bisnis wirausaha itu juga anak-anak muda itu agak malas itu karena di situ banyak yang berpikir tidak yakin, tidak pede, dan juga selalu ada merasa ada yang sudah duluan ada. Nah, itu yang salah. Padahal dalam hal berpikir kreativitas ini kan apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi hobi kita, apapun yang menjadi ide kita itu bisa dituangkan. Kalau tidak diwujudkan atau tidak diimplementasikan, kita tidak tahu gitu bahwa apakah ide kita itu bisa diterima sama orang atau apakah ide kita itu memang benar-benar sangat dibutuhkan dengan kebutuhan saat ini. Nah, itu yang terpenting harus itu. Jadi ada beberapa hambatan yang memang menutup berpikir kreativitas. Nah, saya akan coba jelaskan supaya teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata kreativitas itu bisa dibangun. Kreativitas itu bisa dipelajari. Nah, sebentar ya. Sudah terlihat? Sebentar ya, Mbak. Sebentar ya. Oke, saya coba mengulas yang kreativitas supaya ini agak penting ya, karena untuk bisnis itu memang dibutuhkan berpikir kreativitas itu sangat penting. Sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Oke, ini ya. Oke, dalam berpikir kreatif, ya, nih, saya sudah pernah memberikan contoh-contoh. Kita kan kadang dihadapkan dengan itu mau bisnis apa ya, mau ayam geprek sudah banyak, mau minum-minuman sudah banyak, mau bisnis handphone apa namanya, yang casing itu juga sudah banyak. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini. Jadi dalam berpikir ini saya supaya ini ya. Dalam berpikir kreativitas itu kita jangan sampai takut gitu. Ada beberapa cara strategi supaya kita bisa berpikir atau bisa menciptakan suatu kreativitas, ya kan? Dari mana? Banyak. Dari kita melihat sekarang misalnya musim hujan ya. Tadi pagi itu saya kesulitan ke kantor dan sebagainya. Hujan. Apa kira-kira kalau musim hujan ini yang cocok itu untuk apa ya? Kalau itu menjadi peluang sebuah bisnis itu apa saja? Nah, itu bisa dilihat. Nah, misalnya sekarang kan orang juga ojek, Grab itu kan juga agak takut dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau bisnis makanan yang cocok di musim hujan apa? Kalau bisnis yang di luar makanan itu yang cocok apa? Nah, itu adalah bisa kita lihat dari kreativitas ini. Nah, kita bisa menciptakan. Kreativitas itu ada yang murni keluar dari diri kita sendiri. Ide dari seseorang. Tetapi ada juga kreatif itu muncul dari yang sudah ada. Ya kan? Jadi kita bisa meniru. Meniru bukan berarti menjiplak plok gitu ya. Artinya misalnya kita mau lihat yang ayam geprek gitu kan. Ayam geprek itu kan ini, tapi kita coba membuat ayam geprek tapi yang beda dengan yang sudah ada. Itu tidak apa-apa. Itu salah satu kreativitas dan itu menjadikan tantangan gitu. Bagaimana kita bisa mengcreate atau memodifikasi yang sudah ada itu menjadi peluang bisnis kita gitu ya. Kayak kemarin kita ada di
misalnya kita tahu ya tahu gitu kan, kalau hujan-hujan gini kan enak-enak makan tahu goreng dan sebagainya. Tahu itu lempung cuma dibuat tahu goreng, tahu isi udah. Muncullah tahu gejrot, muncullah tahu bulat, muncullah tahu bakso, muncullah tahu-tahuan yang bermacam-macam. Nah, itu kan melihat dari yang ada, tapi kita kembangkan, kita modifikasi, itu bentuk kreativitas, ya kan? Terus dulu kan COVID juga berpengaruh di makanan, sekarang di packing secara higienis dengan tampilan yang itu juga cara-cara kita menunjukkan kreativitas kita untuk memulai sebuah bisnis. Nah, hambatan yang sering terjadi, ya kreativitas itu ya ini karena persepsi ya, karena didasari dari persepsi yang selalu negatif itu yang menyebabkan kreativitas kita tidak akan muncul. Jadi kayak sudah ada penghalang, ada pagar, ada tembok yang kita tidak bisa nembus, tidak bisa keluar. Nah, terus juga emosional, emosi itu atau fiksi kita itu juga berpengaruh dalam kita membuat kreativitas. Kalau emosi kita tidak stabil, ya jelas ya kita tidak, kreativitas kita tidak bisa berkembang. Makanya dalam orang berkreativitas itu perlu waktu, dalam arti harus fokus gitu ya, harus fokus dengan kondisi sadar, dengan kondisi apa namanya tenang, karena supaya bisa mengeluarkan ide-ide atau menciptakan ide. Terus imajinasi yang mungkin terlalu apa namanya tidak memiliki daya, bukan tidak memiliki ya, kurang menggali imajinasi atau ide-ide yang kita miliki. Yang tadi salah satunya tidak percaya diri. Terus juga faktor budaya mungkin kadang kurang menyebabkan kita tidak apa namanya mampu, kadang ini terlalu kuat budaya yang ada di situ atau tradisi yang ada terlalu kuat sehingga kita tidak bisa berkreativitas. Nah, ada cara-cara yang bisa kita lawan, tetapi dengan kearifan lokal misalnya, dengan kearifan lokal kita perkenalkan, kita tunjukkan bahwa apa yang ada, culture yang ada itu bisa dimodifikasi dengan teknologi. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide. Ya kan sekarang kan banyak misalnya tradisi-tradisi makanan tradisional itu kan masuk dalam culture ya, itu kita kembangkan, kita jadi sebuah tren, menjadi sebuah penemuan atau ide kreatif yang mampu menjadikan peluang bisnis gitu kan, culture seperti itu. Kita bisa menjual tari, seni, budaya itu bisa nggak dijadikan bisnis? Bisa gitu ya, karena saya punya teman dia mengangkat budaya daerah, kearifan lokal, dan akhirnya sekarang dia jadi ini banyak di apa namanya dihubungi sama kegiatan-kegiatan itu dibayar. Jadi kita hanya posting, ya dia tidak punya modal, dia posting, dia melihat suatu budaya yang memang mau dikembangkan, terus dia posting di situ, akhirnya tertarik, malah sekarang bule-bule atau departemen-departemen instansi itu suka menghubungi teman saya itu untuk bisa menampilkan atau menyajikan budaya seni yang ada di daerah tersebut. Nah, itu juga bisa dikolaborasikan. Itu salah satu contoh kreativitas gitu. Kreativitas bagaimana kita mengangkat budaya dan tentunya. Jadi seolah-olah budaya itu seolah kan biasanya tidak bisa diangkat, tidak menjadi sebuah peluang, tapi itu bisa menjadi. Faktor lingkungan dan juga intelektual. Intelektual ini adalah salah satunya dengan wawasan. Kalau kita tidak mau belajar dan tidak memiliki wawasan, ya kita juga akan mentok. Intinya kan kembali ke pribadi masing-masing. Nah, hambatan ini yang harus dilawan. Ya, di sini silakan teman-teman juga bisa cek kembali, baca kembali teknik-teknik kalau kita mau menunjukkan kreativitas itu ada beberapa pilihan di sini yang kita sudah pelajari. Itu adalah pertemuan kita di apa namanya? Pertemuan di ketiga ya. Nah, kita masuk ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu adalah berorientasi pada tindakan. Oke. Pada pertemuan ini yang jelas semua ide yang sudah kita pikirkan, kita sudah mantap berbisnis, kita juga sudah merubah mindset kita, dan kita sudah menginventaris kreativitas atau ide-ide yang sudah kita bangun, yang kita sudah siapkan. Nah, di sini adalah berorientasi pada tindakan itu, apa yang sudah kita pikirkan, apa yang menjadi ide kita itu langsung di-actionkan. Harus ada action untuk memulai itu, harus ada action untuk oke, saya lakukan. Jadi tidak hanya di angan-angan saja, tidak hanya di rencana saja, tidak ada di plan saja, tapi harus do something dari apa yang sudah kita miliki melalui kreativitas tadi. Nah, kenapa hal ini penting? Ya, supaya
Maaf ya, supaya tidak keserobot orang lain. Kalau kita punya banyak ide, secara tidak sadar kita tiba-tiba cerita dan sebagainya, kalau kita tidak langsung action, terus ada orang yang menangkap, oh idenya bagus, akhirnya mereka ambil ide Anda, nah, itu Anda akan kecewa. Jadi kalau ada ide itu, bukan tidak boleh di-share ke orang lain, tetapi kalau ide itu memang murni, baru, dan memang tidak ada pesaingnya, atau memang sesuatu yang memang luar biasa, segeralah lakukan action. Ya, action artinya entah dimulai dari persiapannya, entah langsung join dengan membuat aplikasi atau langsung memulai bisnis itu, yang terpenting ada action dulu. Karena apa? Dalam action itu nanti kita tahu apa yang kurang, apa yang salah di proses, apa yang harus diperbaiki, kita akan tahu. Tanpa tindakan, tanpa action, kita nggak akan tahu bisnis kita ini akan bisa muluskah, apa bisa ada komplain dari orang kah, apakah benar-benar sudah diterima di masyarakat, itu kita tidak tahu tanpa action. Ya, misalnya saya mau bisnis buka misalnya toko boneka, itu kan cuma toko boneka aja, dengan angan ya. Tapi kalau kita nggak lakukan, begitu kita buka toko boneka itu, oh berarti kita harus cari kualitas bonekanya, kita harus cari harga grosirnya di mana, kita harus cari distributor di mana. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak tahu masalah dan sebagainya. Ingat ya, pada saat kita memutuskan menjadi entrepreneur, kita harus siap berhadapan dengan ketidakpastian. Dengan ketidakpastian itu, kita harus juga diminta untuk menerima, mendapatkan atau menunjukkan solusi, ya kan? Nah, itu jadi ini bertahap terus ya. Jadi nggak usah takut untuk memulai. Karena dari situ walaupun kita baru seminggu ternyata ketahuan ada yang salah, kita benerin lagi. Nah, seseorang yang memulai bisnis dan juga melakukan actionnya, tentunya dia akan menikmati hasilnya, dia akan mengikuti berproses dalam bisnis itu. Pada saat dia sudah berjalan, itu luar biasa. Ya, tapi kalau kita melakukan bisnis tapi tidak tahu proses, itu hati-hati. Hati-hati sekali, karena itu menjadi ancaman di depan kita, bisa lanjut atau tidak bisnis kita. Tapi kalau kita mau berbisnis dengan mengikuti proses, ya memang tidak sedikit bisnis yang jatuh bangun. Jarang sekali bisnis yang langsung sukses, jarang. Ya kan? Itulah proses, tetapi kita akan merasakan kenikmatan proses itu dari hasil akhirnya. Ya, karena sampai sekarang pun perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah eksis, sudah artinya sudah tidak bisa ada sudah oke banget, sudah tangguh, itu pun tetap berproses, tetap mengevaluasi. Kenapa? Karena di luar sana banyak bersaing. Karena di luar sana juga banyak kebutuhan manusia yang memang belum terpenuhi, belum tercover. Itu terus berproses. Selalu. Anda perhatikan deh, Grab, Gojek itu. Saat ini tuh tiap hari dia ada proses, ada sesuatu yang baru, ada yang perubahan-perubahan. Itu namanya action. Jadi karena kalau kita lihat dulu waktu pertama kita naik Grab, ya Grab atau ojek pertama kali launching, itu dengan saat ini sudah jauh berbeda. Dari segi tarifnya, dari segi pelayanannya, dari segi menu-menunya, fitur-fiturnya, atau program-programnya itu jauh berbeda. Kenapa? Ya tadi itu karena dia punya ide yang bagus, melakukan Gojek online atau Grab online, dia action. Nah, sepanjang perjalanan itu kan ada masukan, oh ada ya, oh ini kayaknya kurang pas. Nah, itu adalah proses, artinya bahwa nggak usah takut untuk memulai sesuatu. Ya, Anda saja juga tahu kan, ikut kuliah di informatika di SI pada saat awal yang misalnya bukan backgroundnya informasi juga akan kaget, tapi kan kita ngikuti, oh ternyata kita harus begini, kalau misalnya di SI itu harus banyak ngoprek, kalau misalnya belajar ini tugasnya akan banyak, itu kita kan berproses semua, ya kan, sampai Anda sudah mau lulus seperti ini kan sudah mengikuti proses A, B, C, ada yang harus dievaluasi, harus yang dibenahi dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan di sini? Silakan sebelum saya lanjut. Silakan sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Halo, kok nggak ada suaranya? Dengar suara saya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Benar ya? Saya lanjut. Sekarang lanjut ke pertemuan kelima, yaitu tentang pengambilan risiko. Nah, oke teman-teman. Dalam pertemuan kelima ini kita fokus kepada pengambilan risiko.
dimanapun, apapun yang kita kerjakan, belajar saja tentu ada resikonya. Apalagi kita melakukan atau memulai sebuah bisnis. Itu tentu ada resikonya. Tidak ada bisnis, tidak ada aktivitas yang tidak beresiko. Ya kan? Benar nggak? Apapun yang kita lakukan pasti beresiko. Nah, ini buat teman-teman yang apalagi yang sudah punya bisnis ya. Sekecil apapun pasti ada resiko. Bisnis yang utama itu adalah resikonya adalah merugi. Pertama itu udah pasti dihadapi. Tetapi itu kan selalu akan dihadapi oleh seorang pebisnis ya. Nah, tapi bagaimana mengelola, bagaimana bisnis itu tidak rugi itu tidak berkelanjutan, ya itu ada teknisnya, ada bagaimana kita mengelola risiko, ya kan? Nah, nanti sekali lagi teman-teman juga bisa dibaca. Contohnya, kalau kita risiko mau membuka rumah makan, risikonya banyak. Misalnya, ya pasti kalau makanan itu risikonya harus masak yang fresh, masak harus pagi-pagi, harus belanja ke pasar. Kalau pemula kan kita nggak bisa langsung datangkan supplier itu kan nggak bisa. Kita harus ke lapangan juga, harus masak dari jam sekian, harus menyiapkan berapa menu. Nah, yang terbesar adalah kerugian. Ruginya apa lagi? Tentunya kalau tidak laku seperti apa, ya kan? Kalau misalnya masakannya cuma sedikit, komplainan dari masyarakatnya seperti apa, konsumen dari itu suka mengeluh, dan itu harus dihadapi resikonya itu. Kalau misalnya kalau nggak habis berapa persen ruginya. Nah, resiko lagi kalau misalnya kita harus beli alat, kalau misalnya alatnya rusak, apa yang harus itu semuanya ada. Nah, tetapi kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana risiko itu tidak muncul berkelanjutan. Misalnya kita jualan hari ini laku 10, besok 15, besoknya 5, besoknya 10 lagi, besoknya 3. Itu kan kita bisa ambil rata-rata. Kenapa kok sering terjadi penurunan? Nah, kalau ini diteruskan, itu kan tidak sehat. Kalau diteruskan, itu akan merugi terus. Nah, itu harus kita kalkulasi, kita hitung kerugiannya. Nah, terus kita harus menyiapkan langkah-langkah strategi untuk menanggulangi risiko tersebut. Apa yang kita lakukan? Gitu kan? Apakah kita harus merubah strateginya? Apakah kita harus merubah harga jualnya? Apakah kualitas dari produk yang kita bisniskan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Itu adalah identifikasi resiko dan kita harus ngapain gitu. Nah, itu terpenting. Jangan sampai, kita sudah bisnis sampai 2 tahun kok nggak up gitu kan ya, kok tidak berubah, tidak naik-naik. Nah, ini gimana caranya? Terus menyalahkan diri sendiri, tidak. Jadi sebetulnya kalau kita bisnis itu kita harus siap menerima masukan dari atau komplain dari konsumen. Nah, pada saat konsumen itu memberikan masukan, tidak boleh kita tanggapi dengan negatif. Karena persepsi setiap konsumen itu berbeda. Nah, kita harus mampu memfasilitasi, menjadi jembatan supaya bisa memenuhi. Karena kalau kita tidak mau menerima masukan dari konsumen, sekali lagi, kita tidak akan bisa bertahan. Kita tidak bisa akan maju. Ya, karena sebetulnya masukan konsumen itu adalah untuk perbaikan kita, untuk evaluasi kita. Ya kan? Dulu kan kita nggak ada pelajaran online seperti ini. Dulu tidak ada teknologi yang canggih-canggih gitu. Bisa HP saja, kalau kita lihat handphone itu kan zaman dulu tuh gede banget. Kalau tidak ada masukan dari konsumen bahwa memang manusia itu atau konsumen itu, masyarakat itu memang butuhnya yang gini, maunya ini, maunya itu. Nah, mungkin yang seperti yang pernah saya sampaikan, kayak Nokia, kayak BlackBerry itu kan collab. Kenapa? Karena mereka kalau istilahnya itu kalau kerajaan bisnis itu dengan sombongnya dia tidak merasa selalu bagus, dia tidak melihat kebutuhan orang sehingga dia jatuh, tidak ada peminat. Tetapi yang menerima masukan dan sebagainya, Anda bisa lihat ya, itu Samsung itu dahsyat sekali. Sekarang jadi leading dia ya. Walaupun memang ada si iPhone, tapi iPhone itu kan lebih eksklusif, lebih ke kelas menengah ke atas ya, kelas atas. Nah, itu contoh bahwa risikonya kalau misalnya Nokia dan BB tidak terjun ke bawah melihat apa yang terjadi di lapangan dan tidak menerima masukan, ya hari ini mereka tinggal
wassalam. Kalaupun ada kan orang peminatnya jauh gitu loh. Nah itu contoh kalau kita berhadapan dengan risiko tetapi tidak bisa dikelola dengan baik. Karena risiko, masalah itu kalau kita punya pengelolaan atau bisa mengatasi risiko itu dengan baik, kita akan selamat. Begitu bisnis ya. Sekali lagi saya tekankan, dalam bisnis itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah risiko. Itu sudah pasti ya. Oke, baik, di pertemuan ke-6 kita belajar tentang kepemimpinan. Nah, di pertemuan ke-6 ini kenapa kita belajar kepemimpinan? Sangat penting. Kegiatan kepemimpinan itu juga disebut juga sebagai kegiatan manajerial. Bagaimana mengkoordinasi, bagaimana ada koordinasi antara koordinator dan tim. Kalau tidak ada kegiatan kepemimpinan, bisnis itu juga tidak akan maju karena nanti anggota yang ada di dalam bisnis itu juga akan tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada target yang bisa dilaksanakan, jalan sendiri-sendiri sehingga tujuan dari perusahaan itu tidak akan terwujud. Nah, kepemimpinan itu menjadi dasar. Kenapa? Karena pemimpin ya harus mampu menggerakkan seluruh anggota yang ada dalam organisasi. Bisnis itu kan sebuah organisasi ya. Dalam kita meneliti bisnis itu pasti itu adalah ada kegiatan manajerial. Bagaimana menghadapi konsumen, bagaimana kita melakukan pelayanan yang secara operasional, bagaimana mengelola keuangan. Itu kalau tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang memimpin, tidak tahu. Nanti jadinya ada KKN, ada korupsi, ada ketidakjelasan, ada kalau misalnya istilah akuntansi itu tidak ada akuntabilitasnya, ya kan karena datanya nggak ada, nggak jelas. Ya sementara kalau bisnis itu seorang pemimpin ini kan diharapkan kegiatan manajerial ini atau kepemimpinan itu kan diharapkan supaya aktivitas bisnis kita itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, ada standarnya, pelaporannya kemana, pelayanannya seperti apa, kualitas produknya harus diolah seperti apa, itu adalah dilakukan kalau ada fungsi kepemimpinan yang baik dalam bisnis itu. Nah, saya yakin Anda nantinya akan jadi seorang pemimpin ya. Kalau Anda sudah menciptakan sebuah bisnis, pemimpin pertama adalah Anda. Anda yang tahu bisnis Anda mau dibawa kemana. Syukur-syukur kalau misalnya Anda sudah memiliki anak buah, artinya anak buah tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Dia akan bekerja sesuai dengan arahan pimpinan. Pimpinan juga sudah berkiblat pada target perusahaan. Nah, pemimpin ini juga harus bisa menggerakkan seluruh anggotanya. Ya, ada yang operasionalnya, ada yang teknologinya, ada yang keuangannya, itu harus dikendalikan oleh seorang pemimpin. Jadi keberhasilan sebuah bisnis itu terletak pada pemimpin. Coba Anda bayangkan, Anda punya bisnis tapi tidak ada yang mengatur. Ya kan, Anda punya 5 karyawan, tidak ada yang ngatur, sudah. Ya, Anda bisa dibohongi oleh karyawan itu sendiri. Mereka tidak ada target harus mencari konsumen berapa, target yang minggu ini harus dijual berapa, tidak akan terpenuhi. Karena tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memberikan contoh, tidak ada yang memberikan motivasi, sehingga mereka tidak, ya sudah, kerja apa adanya. Kalau istilahnya itu, kalau kita kerja di pabrik itu gabut ya, gaji buta, udah kerja aja gitu, tapi tidak ada target, tidak ada hasil yang ditunjukkan. Nah, hasil target itu kan bisa dilihat oleh siapa? Oleh pemimpinnya. Ya kan? Setuju dari sini? Oke, baik ya. Mungkin itulah ringkasan yang sudah kita pelajari selama 6 pertemuan ini. Ya, hari ini kita akan belajar formatif. Nanti formatif akan saya share ya. Saya share sekali lagi, nanti diselesaikan dalam sisa waktu yang ada, dikumpulkan, dan tolong dalam bentuk PDF ya, Mbak Mas. Kenapa? Karena untuk memudahkan koreksi. Ya, kalau dalam bentuk Word, begitu di-download, kadang langsung berantakan, tidak bisa terbaca. Ya, mohon jadi perhatian. Tolong dituliskan dalam bentuk di PDF-kan. Ini ditulis tangan, tapi di PDF-kan. Ya. Paham ya? Baik, Bu. Di foto ya, nanti di foto terus di scan atau PDF. Segera silakan nanti kembali ke kampus, saya segera share ujian formatifnya. Nanti kita tunggu, jangan terlambat. Yang terlambat mengumpulkan tentunya nilainya jujur harus kami kurangi.
ya, karena ini sangat tidak fair buat teman-teman yang mengerjakan tepat waktu, ya. Formatif harus tulis tangan, terus di PDF-kan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah Bu, cukup. Cukup ya, oke ya. Dari sisa waktu kita kembali ke e-kampus. Baik, terima kasih buat teman-teman, mohon perhatiannya dan jangan lupa minggu depan kita juga UTS ya, UTS dipersiapkan juga, tetap semangat dan semoga bisa mengerjakan tes formatif dan juga tes UTS di minggu depan. Oke, selamat pagi, saya harus akhiri dan selamat bekerja. Ya. Siap Bu. Ya, saya live dulu ya.